Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Majelis Asy'arif, dan kali ini kami akan mengisahkan kisah wanita pertama yang masuk surga untuk diteladani para muslimah. Bagaimana cerita selengkapnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua wanita muslimah tentu mendambakan kesempatan masuk surga dan keindahan serta keistimewaannya. Telah berkali-kali dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa setiap muslimah tentunya harus berlomba-lomba dalam menjalankan amalan-amalan yang bakal dapat memasukkannya ke dalam surga. Muslimah juga bisa menjadikan Ummu Mutiyah sebagai panutan, karena Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwa wanita adalah orang pertama yang masuk surga. Mutiyah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada suaminya. Setiap hari Ummu Mutiyah selalu menuruti perintah suaminya untuk tidak menerima tamu laki-laki selama suaminya pergi bekerja hingga sore hari. Ketaatan pada suami dapat dijadikan teladan dan teladan bagi setiap wanita muslimah. Berikut ini kisah ketaatan Ummu Mutiyah pada suami yang dihimpun dari 33 kisah wanita super hebat di masa lalu yang ditulis oleh Arum Faizah. Kisah patuh Mutiyah kepada suaminya. Suatu hari, Fatimah, putri Rasulullah SAW, bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, beritahukanlah kepadaku siapakah wanita yang beruntung pertama kali masuk surga selain Ummul Mukminin." Rasulullah SAW menjawab bahwa wanita yang masuk surga adalah seorang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. "Wahai Fatimah, jika ingin tahu wanita pertama yang masuk surga selain Ummul Mukminin adalah Ummu Mutiyah." Mendengar jawaban tersebut, Fatimah merasa sedih karena bukan dia yang pertama masuk surga. Namun ia juga penasaran dengan sosok wanita yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena penasaran, Fatimah memintanya untuk memberitahukan di mana dia bisa bertemu Ummu Mutiyah. Sore harinya, Fatimah berkunjung ke rumah Ummu Mutiyah bersama putranya Husain. Sesampai di rumah, Ummu Mutiyah mengucapkan salam dan disambut dengan hangat oleh Ummu Mutiyah dan bertanya siapakah orang yang datang ke rumahnya. Ketika dia mengetahui bahwa tamunya adalah putri Nabi, ia sangat senang, namun tetap tidak membukakan pintu untuk Ummu Fatimah. Ummu Mutiyah bertanya, "Wah, betapa bahagia dan terhormatnya aku dikunjungi putri Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan siapa kamu datang?" Fatimah menjawab, "Bersama Husain." "Maaf jika aku tidak bisa bertemu denganmu karena suamiku melarangku bertemu laki-laki." Ummu Mutiyah menjawab, "Tidak. Dia masih kecil," kata Fatimah. "Tapi walaupun kecil, dia laki-laki," kata Ummu Mutiyah.
Fatimah pulang dengan perasaan kecewa karena hari itu dia tidak bisa bertemu dengan orang yang dikatakan ayahnya sebagai wanita pertama yang masuk surga, sehingga dia memutuskan untuk kembali keesok harinya. Maka sore harinya Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Mutia. Sesampai di sana, Fatimah mengucapkan salam dan dijawab dengan hangat. Ummu Mutia kembali bertanya, "Dengan siapa engkau datang menjengukku?" Fatimah menjawab, "Aku datang bersama Hasan dan Husain. Maafkan aku, kemarin aku baru meminta izin untuk bertemu denganmu," lanjut Mutia. Akhirnya Fatimah pulang ke rumah tanpa bisa bertemu dengannya. Namun ia berjanji besok akan kembali lagi ke rumah wanita yang membuatnya penasaran dengan ketaatan Mutia pada suaminya. Keesok harinya Fatimah kembali ke rumah Ummu Mutia dengan membawa kedua putranya Hasan dan Husain. Ketika Fatimah dipersilakan masuk, ia melihat wanita itu tampak sangat cantik dan rumahnya sangat sederhana. Ummu Mutia menemui Fatimah dan sedang sibuk menyiapkan makanan untuk suaminya. Ia terlihat mondar-mandir saat menjawab pertanyaan dari Fatimah. Di rumahnya, Fatimah melihat terdapat kipas angin dan cambuk. Melihat barang-barang tersebut, ia merasa heran dan bingung untuk apa cambuk dan kipas itu, wahai Mutia. Kipas ini untuk mengipasi suamiku yang seharian lelah bekerja di sawah di bawah terik matahari. Sedangkan aku menyediakan cambuk untuk suamiku kalau makanan yang aku buat kurang enak. Cambuk saja aku, kata Mutia. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Ummu Mutia, barulah sadar mengapa Rasulullah SAW menjulukinya sebagai wanita pertama yang masuk surga. Ketaatan yang luar biasa pada suami adalah kuncinya. Ummu Mutia adalah wanita yang mengutamakan persetujuan suami dalam segala hal yang dilakukannya. Apa yang dilakukan Ummu Mutia bukanlah simbol perbudakan suami terhadap istrinya. Hal ini merupakan cerminan dari keikhlasan dan pengorbanan istri yang tentunya patut mendapatkan pahala surga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wanita solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaganya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Seorang muslimah menikah. Setelah seorang muslimah menikah, maka ridho suaminya melebihi ridho orang tuanya. Oleh karena itu, seorang istri yang ingin menjadi penghuni surga dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjaga sikap dan mentaati perintah suaminya sesuai syariat Islam. Ridho suami merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam hadis, wanita manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1161. Dari Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, dia adalah hal yang paling menyenangkan untuk dilihat suaminya.
menaati suami ketika diperintahkan, dan tidak berselisih dengan suami mengenai dirinya dan hartanya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3231 dan Ahmad 2251. Bagi Mutia, Fatimah akhirnya mengetahui bahwa istri yang solehah dan taat yang selalu mengharapkan keridhaan suaminya adalah wanita yang pantas masuk gerbang surga terlebih dahulu. Subhanallah, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran dan bisa menjadi pengingat bagi semua kaum muslimah. Itulah kisah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Kami doakan semoga Anda selalu sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tentunya dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semua yang baru nonton video ini, yuk dukung channel Majelis Asy'arif dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya dari kami. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang sempurna, karena pada hakikatnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Anda mempunyai kritik, saran, sangat dipersilakan untuk menuliskan saran Anda di kolom komentar, karena saran Anda sangat membangun dan dapat meningkatkan Majelis Asy'arif dalam membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.